Kata mentor suruh bikin PT, PT-nya udah jadi malah dianggurin. Habis itu dapat surat cinta dari kantor pajak. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan klik loncengnya agar kalian selalu dapat yang fresh update dari TDA TV. Banyak teman-teman itu yang setelah mendirikan PT itu nggak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, ya. Kadang juga bikin PT-nya itu karena tiba-tiba ada proyek yang untuk tender syaratnya harus punya legalitas. Setelah proyek itu udah nggak dipakai lagi. Begitu nggak dipakai lagi, dia lupa NPWP-nya masih jalan dan kewajiban untuk lapor pajaknya itu akan terus argonya jalan. Ini yang kadang mereka lupa. Belum lagi soal PPh 21, PPh 23, ada juga soal dividen. Kalau narik itu ada pajaknya lagi 10%. Ini yang kadang teman-teman lupa. Nah, tapi secara general mendirikan PT bukan cuma soal bayar pajak aja. Apa aja yang harus dipahami? Ayo kita simak berikut ya. Nah, bisnis itu idealnya keuangannya harus terpisah antara pribadi dengan PT-nya. Makanya ideal sekali kalau dalam bisnis kita punya rekening bisnis. Dalam konteks ini berarti rekening atas nama PT ya. Nah, kemudian kalau sudah, biasanya kita dapat pilihan mau pakai ATM atau mau pakai giro. Harusnya kalau bisnis untuk bisa menjaga transparansi dan juga keamanannya keuangan kita, biasanya giro itu lebih digunakan karena transaksi dengan giro tidak mungkin dilakukan pada hari-hari libur, kecuali kalau kepepet nanti bisa pakai token ya. Nah, kelebihannya apa? Sehingga kita bisa membuat rules, spesimen tanda tangan di giro itu siapa, yang punya otoritas untuk mencairkan uang itu siapa, itu menjadi clear. Nggak bisa siapapun kemudian bisa narikin uang gitu ya. Dan juga penyusunan laporan keuangan akan jadi lebih tertib. Arus kas dari bank, kemudian kas, kemudian dibuat neraca, jurnal, dan selanjutnya itu akan lebih mudah ya. Setelah tadi flow-nya punya rekening perusahaan, tertib laporan keuangan dan pajak. Ini menjadi penting. Kenapa? Karena pajak itu harus disesuaikan dengan laporan keuangan. Itu sumber utamanya. Dan kita jadi bisa ngukur lebih efisien kita bayar pajaknya seperti apa. Ini tax planning juga ya, apalagi buat teman-teman yang baru mulai. Kalau omsetnya di bawah 4,8 miliar setahun, itu bisa melihat profitnya itu berapa, HPP-nya berapa persen. Jadi lebih untung membayar 0,5% dari omset atau hitungnya progresif dari profitnya. Kalau kita nggak punya laporan keuangan, maka kita tidak bisa membuat keputusan-keputusan seperti ini. Belum lagi banyak keputusan bisnis akan tergantung dengan kondisi laporan keuangan kita. Mau rekrut karyawan, mau marketing, mau ekspansi, keputusan itu akan sulit dilakukan kalau kita tidak tahu kondisi keuangan kita ya. Nah, kalau sudah tahu itu, pajak juga beres, kita lanjutin yang selanjutnya. Struktur organisasi di PT juga perlu dipahami ya. Organ PT itu ada 3, rapat umum pemegang saham, komisaris, dan direksi. Ketiganya punya fungsi dan kewenangan yang berbeda-beda. RUPS atau rapat umum pemegang saham merupakan organ tertinggi di PT, jadi semuanya diputuskannya di situ, mulai dari milih direksi, komisaris, kegiatan usaha akan seperti apa dan bagaimana ya. Komisaris fungsinya untuk mengawasi kerja direksi. Nah, direksi yang melaksanakan pengurusan perusahaan sehari-hari. Kalau kita masih bikin PT baru-baru, biasanya pemegang sahamnya ada 2, yang satu jadi komisaris, satu jadi direksi. Tapi harus diingat, walaupun orangnya sama, saat dia menjabat amanah organ yang berbeda, maka ada pembatasan juga ya. Karena ini namanya perseroan terbatas, maka ada keterbatasan juga.
Misalnya komisaris nggak boleh tiba-tiba nandatangani perjanjian atau ngambil keputusan-keputusan yang merupakan ranahnya direksi. Begitu juga direksi tidak bisa ngambil keputusan atau melaksanakan hal transaksi jika di anggaran dasar ada pembatasan harus minta rekomendasi atau persetujuan komisaris, atau bahkan untuk mengalihkan menjaminkan aset itu harus lewat RUPS dulu ya. Sekalipun orangnya tetap kita juga ya, itu tetap harus ada. Konsekuensinya akan beda. Tanpa itu maka transaksinya bisa dibatalkan, jaminannya bisa dibatalkan, pengalihannya dibatalkan. Belum lagi kalau tadi komisaris bertindak sebagai direksi, kalau ada apa-apa maka jadi tanggung jawab pribadinya, bukan lagi tanggung jawab PT saat ada kerugian. Ya, kemudian setiap posisi harus punya pengawas, itu strukturnya jadi penting. Ya, dari komisaris direksi ke bawahnya ini mesti ada. Strukturnya akan seperti apa? Dan pola pengawasannya seperti apa? Idealnya dibuatkan high level proses, SOP dan KPI untuk masing-masing. Selanjutnya juga perjanjian kerja. Jangan lupa kalau kita sudah punya PT, kita harus bisa bikin perjanjian kerja antara PT dengan karyawan kita. Hak kewajiban perusahaan terhadap karyawan itu apa, kemudian batasan dan hak atas kekayaan intelektual ini juga penting. Orang-orang suka lupa, apalagi kalau bisnisnya di dunia IT digital. Setiap ada paten ya atau penemuan, invensi, atau misalnya dalam pekerjaannya si karyawan ini membuat program gitu ya, aplikasi, ini ada hak cipta yang melekat. Dan kalau sampai kita lupa membuat satu klausul bahwa setiap hak atas kekayaan intelektual yang ada dan terwujud dari proses pekerjaan ini tidak beralih menjadi milik perusahaan, satu waktu kalau karyawan ini sudah tidak bekerja di perusahaan kita, dia bisa ngeklaim, minta royalti, ganti rugi dan lain-lain, karena hak cipta atau patennya dianggap melekat pada mereka. Ya kalau paten memang harus didaftarkan dulu, tapi kalau hak cipta tanpa perlu didaftarkan sebenarnya melekat kepada siapa pencipta dari karya cipta itu ya. Ini potensial, makanya di perjanjian kerja itu harus memuat klausul tentang hak atas kekayaan intelektual dalam lingkungan pekerjaan. Kemudian juga jika jumlah karyawan lebih dari 10 orang maka wajib membuat peraturan perusahaan yang kemudian harus didaftarkan ke dinas tenaga kerja setempat ya, jangan lupa itu ya. Kemudian terkait dengan perizinan, saat PT ini sudah berdiri itu kita mesti lihat, apalagi sekarang di rezimnya One Single Submission atau OSS. Ada penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Apakah perusahaan kita sudah melakukan penyesuaian ya dari sisi kepatuhan, kemudian izin-izin yang diperlukan oleh si perseroan ini apa saja dalam menjalankan usahanya, bisnisnya. Karena kalau izin itu harus melekat ke perusahaan, bukan ke perorangan. Jadi kalau sebelumnya dia menjalankan bisnisnya sebagai perorangan, izinnya ada pada dia. Saat yang jalan kemudian PT, ini harus dicek lagi apakah izinnya bisa dialihkan atau PT-nya mengajukan perizinan yang baru. Dan juga ada kewajiban melaksanakan RUPS setahun sekali, termasuk untuk bagi dividen itu bisa dari RUPS. Nggak bisa dividen tarik begitu aja kalau belum ada RUPS-nya, dan harus diaktakan, dilaporkan selanjutnya. Yes, merek dan aset digital ini juga menjadi penting. Pertanyaannya selalu begini, saat saya sudah punya PT, merek ini sebaiknya atas nama PT atau perorangan? Itu kembali lagi sebenarnya mau jadi asetnya siapa si merek ini. Begitu juga dengan web domain, akun sosmed dan lain-lain. Kalau itu memang miliknya PT, maka harus diamankan sebagai asetnya PT, misalnya didaftarkan atas nama PT, domainnya, kemudian mereknya, kemudian sosmed menggunakan otorisasinya email dari email perusahaan ya itu. Terus kalau sebenarnya udah atas nama perorangan bisa nggak dialihkan? Bisa. Ada mekanisme-mekanisme dan prosedur, persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengalihan merek atau aset digital lainnya. Ya, itu kurang lebih
yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa compliance setelah bikin PT itu diperhatikan ya, jangan cuma pakai PT sekali hit and run. Semoga penjelasan tadi bermanfaat. Salam kolaborasi untuk negeri.